dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita, setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Apalagi ini ada berita yang berjudul adalah 9 infrastruktur mangkrak SBY yang diselesaikan oleh Jokowi, nambah terus tiap tahun. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya agak lucu sih, yaitu di sini AHY menyindir, yaitu dalam 1 tahun Presiden Joko Widodo hanya gunting pita. Seperti ini videonya. Rencanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita. Tinggal gunting pita katanya. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Padahal kalau kita ketahui ya, kan juga sering Presiden Joko Widodo juga melanjutkan dari program-program dari SBY. Contohnya juga banyak lah, kereta api yaitu berada di Kalimantan Tengah, dan 34 proyek listrik peninggalan era SBY juga pernah digarap oleh Jokowi, yaitu sebagian digarap oleh SBY dan diselesaikan di era Presiden Joko Widodo. Kok bisa-bisanya AHY ngomong seperti ini? Seharusnya Demokrat lah yang seharusnya berterima kasih kepada Jokowi, karena sudah menyelesaikan program-program di era pemerintahnya yang belum terselesaikan. Nah, coba kalau Presiden Joko Widodo itu program-program kerja itu akan diselesaikan pada tahun 2024. Jadi tidak akan meninggalkan sisa-sisa pekerjaan untuk presiden berikutnya. Itu yang keren. Seharusnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru berterima kasih lah kepada Jokowi, karena sudah melanjutkan program-program yang belum terselesaikan di era pemerintahannya. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Santorini San. Banggakan pembangunan era SBY, AHY sindir rezim Jokowi hanya gunting pita proyek SBY. Wow, ngomong apaan ini? Gak malu kah dia? Jangan-jangan ini efek ngegedein badan deh, otak jadi menyempit. Jadi pembangunan-pembangunan gak usah dipublikasikan macam-macam. Yang penting itu manfaatnya untuk rakyat. Ketika Presiden Joko Widodo menjabat dan pembangunan-pembangunan di era Presiden Jokowi dirasakan oleh masyarakat, ya otomatis lah masyarakat menilai itu adalah program-program kerja yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi nggak perlu diutarakan lah hal seperti itu. Memang program di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi nggak perlu lah sampai ngomong kayak gini, yaitu Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Ya untung saja lah diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo, kalau enggak akan mangkrak lagi. Ya seperti contoh yang sudah-sudah seperti Candi Hambalang. Sampai sekarang ini image Demokrat dan SBY yaitu selalu dikait-kaitkan dengan Hambalang. Bahkan kemarin juga yang dibuat syuting Pengabdi Setan 2 juga peninggalan dari era SBY. Itu baru sebagian yang kebuka. Mungkin masih ada lagi proyek-proyek yang mangkrak. Apalagi ini ada berita yang berjudul adalah 9 infrastruktur mangkrak SBY yang diselesaikan oleh Jokowi, nambah terus tiap tahun. Itu adalah bukti keseriusan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa dengan AHY melayangkan kritik keras terhadap pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Rapimnas Partai Demokrat yang dimulai Kamis kemarin, AHY juga menyoroti pembangunan infrastruktur saat ini yang menurutnya sudah dibangun sejak era Presiden SBY pada tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan penyelesaiannya. AHY bahkan menyebut, bahkan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi tepatnya hanya gunting pita saja dari berbagai proyek infrastruktur. Ya, kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. 1 tahun gunting pita, kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, dikutip pada Jumat 16 September 2022.
Pembangunan infrastruktur dilakukan era Presiden SBY menurut AHY, tetapi hingga akhir periode di tahun 2014 belum terselesaikan, tetapi sudah rampung hingga 70% dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya Presiden Jokowi. Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70% bahkan tinggal 90% tinggal gunting pita saja. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak jelasnya? Dengan kondisi demikian menurut AHY, mestinya pemerintah menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan era SBY karena pembangunannya bahkan sudah selesai hingga 80%. Di situ AHY menegaskan bahwa tidak benar Demokrat tak peduli terhadap pembangunan infrastruktur. Kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY begitu. Artinya itu kan fair, betul? Jangan dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur, jelasnya. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir pemerintahan Presiden Jokowi atau Jokowi di periode pertama yang hanya gunting pita. Di sisi lain, dia juga menyayangkan pembangunan gagasan ayahnya tersebut seolah diklaim sebagai keberhasilan Jokowi. Kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini jabatan kita. 1 tahun gunting pita, jelasnya. Menanggapi hal itu, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian pun juga mengomentari pernyataan AHY. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak punya kerja bagus, diklaim sebagai prestasi. Sebaliknya, Jokowi yang memiliki kerja bagus diklaim hanya bisa gunting pita saja. Anies yang tak punya prestasi diklaim kerja bagus. Jokowi yang kerja keras diklaim gunting pita saja, ungkap Ferdinand Hutahian dalam akun Twitternya. Dia mempertanyakan cara berpikir suami Anissa Pohan tersebut sehingga memiliki pandangan seperti itu. Kok bisa begini ya? Mereka habis makan apa sih? Atau kira-kira mereka melihatnya dari mana sih? Tendasnya. Bahkan juga diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan proyek kereta api pengangkut batu barang di Kalimantan Tengah. Diketahui proyek kereta api batubara itu merupakan salah satu proyek yang sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proyek ini belum dilanjutkan kembali hingga kini. Arahan Pak Wapres pun sudah setuju, sehingga kita bisa angkut batu bara di sini dengan konektivitas kereta api, ungkap Budi Karya dalam acara peresmian Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Selasa 30 Mei. Proyek itu dikenal dengan nama kereta api pengangkut batu bara dengan rute Puruk Cahu, Batunjung, Bungkuang, Kalimantan Tengah. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, proyek ini sudah masuk master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Panjang proyek ini mencapai 480 km dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 50 triliun. Namun setelah Jokowi menjabat, proyek ini tidak dilanjutkan setelah MP3E dievaluasi. Kini proyek itu nampak kembali akan ditinjau ulang. Budi Karya juga melanjutkan semua proyek pembangunan tak terkecuali kereta api harusnya bukan cuma dibangun pemerintah saja, namun harus bisa bekerja sama dengan swasta dengan sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha alias KPBU. Pak Presiden dan Pak Wapres memberi catatan ke kami, pembangunan tidak harus dilakukan pemerintah saja, tapi dimungkinkan kerjasama dengan swasta. Oleh karenanya, dalam kereta api di Kalteng, apabila ada investor kami siap dukung, sehingga bisa dilaksanakan, papar Budi Karya. Bahkan juga pada 2 periode pemerintahannya ada cukup banyak infrastruktur mangkrak di era SBY yang tidak kunjung selesai. Namun proyek tersebut akhirnya dilanjutkan oleh Jokowi dan kini sudah berhasil diselesaikan oleh Presiden ke-7 Indonesia ini. Menjabat sejak 2004 hingga 2014, Presiden SBY adalah salah satu presiden yang cukup aktif dalam pembangunan di Indonesia. Meski demikian, ada beberapa infrastruktur SBY yang terpaksa ditunda karena satu dan hal lain. Setelah masa pemimpinan berakhir, infrastruktur yang dicanangkan SBY pun akhirnya digarap dan diselesaikan oleh Jokowi, termasuk Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Jalan Tol Trans Jawa, Jembatan Merah Putih Ambon, dan lain sebagainya.